bisa belajar banyak hal. Jadi saya ingin sekali mendapatkan pengetahuan baru di bidang saya. Juga saya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, soft skill gimana hidup di luar, challenge-nya untuk hidup sendiri di luar yang pasti akan melatih kemandirian kita. Pertama-tama sih saya, akhirnya mimpi saya tercapai, jadi surprise gitu. Ya pokoknya senang banget. Ada motto yang saya cukup admire, quotes gitu. We never lose knowledge if we share the knowledge gitu. Jadi ini salah satu kenapa alasan saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Semoga nanti ilmu saya pun bisa bermanfaat. Pasti ya, namanya juga hidup ya, naik turun, dan apalagi kalau kita hidup di luar negeri, menghadapi beberapa challenge yang ada. Misalnya yang sederhana aja, culture shock, perbedaan kultur, mungkin jauh dari keluarga, kadang-kadang ada feeling homesick gitu. Kangen ibu atau kangen ayah gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang apalagi teknologi sudah sangat maju ya, lewat Skype atau yang Messenger atau WhatsApp dan sebagainya, itu sudah tidak terlalu barrier lagi. Perasaannya pas excited karena semuanya baru ya, dari orangnya, dari lingkungannya, dan dari negaranya juga beda. Mungkin tantangannya pertama kali kan datang ke sini walaupun udah belajar bahasanya, tapi seperti yang emang normalnya kita bisa tertulis tapi kita belum bisa ngomong ya kadang-kadang. Dan terus kulturnya juga beda, gimana kita harus menyampaikannya. Jadi pertama kali memang saya sangat excited dengan itu, dan pokoknya semua yang saya ketemui saya harus berteman dengan dia. Jadi waktu pertama kali seperti itu. Waktu pertama kali saya tinggal di satu asrama, dan di sana selalu kita kumpul bareng masak-masak. Jadi waktu itu pertama kali pas saya datang juga belum bisa masak, dan harus beli di mananya masakannya. Jadi waktu itu saya tanya sama teman saya, saya baru di sini, terus saya sekarang harus beli di mana, terus saya bisa makan di kantin sekolah atau enggak. Dan teman saya ini berusaha menjelaskan kepada saya kan. Dan kebetulan waktu itu bahasa saya juga masih kurang bagus, dan dia berusaha begitu kerasnya menyampaikan kepada saya, normal sekali kalau kita makan roti dengan daging yang bundaran yang sudah dipotong-potong. Jadi waktu itu kita sebagai orang Indonesia sangat biasa dengan sosis yang seperti itu harus kita goreng lagi. Lalu saya di dapur sendiri dan saya ambil daging itu dan saya goreng. Kebetulan teman saya yang baik ini yang selalu menjelaskan saya tentang hal-hal yang baru, dia tanya kepada saya, itu kamu mau apain gitu kan? Terus saya bilang, saya mau makan dengan roti. Terus dia ketawa, kenapa itu harus digoreng gitu kan? Loh, bukannya ini masih mentah? Sangat biasa buat orang Eropa makan itu langsung dengan roti dan keju. Saya selalu menjadi motivator saya yang paling utama gitu di saat saya sedang mengalami yang namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna down atau apa ya. Setelah berdiskusi dengan beliau, ya saya banyak mendapatkan nasihat. Pas saya datang di sini misalnya biasa kan kalau kita disapa ya Grüß Gott atau apa gitu. Saya nggak cukup familiar karena dulu saya juga belajar bahasa Jerman, tapi di pusat pendidikan bahasa Jerman ya mereka belajarnya kalau bertemu ya Guten Tag atau Guten Morgen. Tapi kalau di Austria kalau Grüß Gott-nya apa, Black Cat atau apa ya, jawabnya apa ya gitu. Jadi memang bingung pada waktu beberapa kali, tapi ternyata setelah dikomunikasikan atau ditanyakan kepada teman-teman yang sudah sini, ya kita harus membalas lagi Grüß Gott. Grüß Gott itu kan artinya God bless you, seperti itu ya. Ternyata kalau daerah Austria dan Bavarian Jerman ya. 3 bulan pertama saya di sini tuh karena saya tuh
cukup apa ya istilahnya, cukup amazed juga dengan sistem transportasi yang ada gitu. Jadi saya kemana-mana bawa peta. Suatu saat saya bingung ini turunnya di mana, pernah sampai sedih banget karena saya nyasar hampir setengah jam dan saya nanya orang, saya nggak bisa balik ke tempat apartemen saya. Jangan takut untuk bermimpi besar, kemudian do the best you can gitu ya, berusaha sebaik mungkin yang kamu bisa, berdoa juga. Insya Allah segala cita-citamu insya Allah akan tercapai. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Jadi jangan takut bermimpi besar gitu. Jika adik-adik ingin bermimpi melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, bermimpilah dari sekarang gitu. Dan insya Allah kekuatan mimpi itu akan mendorong kalian untuk menggapai mimpi atau cita-cita kalian semua. Do your best. Dan ada quote yang saya sangat suka itu, excellence is not an act but it's a habit. Jadi artinya itu excellence itu bukan sesuatu yang kita lakukan cuma 1 atau 2 kali, tapi itu sesuatu yang kita lakukan secara berkesinambungan. Mungkin terdengar sangat muluk-muluk, mau menjadi sesuatu yang berguna untuk bangsa ya, kurang lebih. Cuman bagaimana kita bisa berguna untuk bangsa, itu harus benar-benar kita masing-masing pribadi pikiran itu. Dan sesuai apa yang kita pelajari, kita harus selalu pikirkan bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain. Inspirasi dari orang tua, tapi yang lebih lagi dari saudara-saudara saya. Dan mereka benar-benar excellence yang seperti saya bilang tadi. Maksudnya bukan yang sekali-sekali, tapi dia memang sudah menjadi habit mereka. Jika adik-adik memang mempunyai mimpi yang besar untuk bisa keluar negeri, pertanyaan yang harus pertama kali yang adik-adik pikirkan adalah apa tujuan kamu untuk pergi ke luar negeri. Bukan sesuatu yang untuk yang keren-kerenan bahwa hey saya bisa ke luar negeri, tapi apa yang kamu mau dapat setelah kamu mempunyai kesempatan itu ke luar negeri. Dan sekarang pun juga banyak di luar sana beasiswa yang adik-adik bisa ambil. Kesempatan itu bisa dipunyai oleh semua orang.